Ada beberapa pasal yang cukup menarik perhatian. Tadi, seperti yang disampaikan baik oleh Pak Ahmad maupun Bang Freddy, pasal 160 KUHP, kemudian juga pasal 310, 311 KUHP, dan ya selain undang-undang selain pasal-pasal undang-undang ITE. Ya. Mas Heri mungkin ada tanggapan sendiri terkait dengan kenapa ini dan mungkin ini berhubungan dengan ancaman hukuman penjara untuk masing-masing. Ya, tentu dalam melihat bagaimana penyidik kemudian menentukan suatu perbuatan pidana dan pengenaan pasal apa yang kira-kira cocok memenuhi unsur delik tadi, itu kadang tidak lepas juga dari pandangan lainnya. Saya coba menyelami saja ya, belum tentu benar juga, tapi belum tentu juga salah kan. Ya. Bahwa berpikirnya begini, ketika ada pasal-pasal yang dimungkinkan untuk dikenakan kepada si tersangka tadi, itu kan juga difikirkan apakah bisa memberikan efek jerah atau tidak. Bahkan di awal di proses penyidikan, dengan cara apa? Kadang ditempatkan pasal-pasal yang bermuatan secara start marknya, berat pidananya, ancaman pidananya tinggi. Kita melihat tinggi dari mana? Dari bisa dilakukan upaya paksa atau tidak, sesuai dengan ketentuan misal pasal 17, pasal 21 KUHP, yaitu penahanan misalnya. Salah satu faktor sebagai syarat objektif penahanan misalnya adalah ancaman pidana yang minimum 5 tahun. Nah, kalau kita kemudian sanding-sandingkan, kita baca kembali ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, mungkin kita akan menemukan misalnya di pasal tertentu ancaman pidana di atas 5 tahun. Apakah 7 tahun, apakah 12 tahun. Nah, maka ini berpotensi untuk orang itu, walaupun belum tentu nanti benar atau salahnya di pengadilan, ada kewenangan penyidik untuk bisa menahan di proses penyidikan tadi, di awal bahkan. Nah, ini yang kadang dalam praktik yang kita pahami. Tapi itu disajikan memang dalam teorinya ada, begitu ya, didukung oleh teori yang memungkinkan hal itu. Terlepas dari terbukti atau tidaknya, Mas Heri? Ya, karena memang itu bagian dari pemahaman kaidah hukum acara pidana kita, yang memungkinkan hal itu, bahwa ada kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan dengan syarat utamanya tadi. Saya katakan tadi ada serapannya, berat pidananya, katakanlah misal ancaman sanksinya yang ditaruh di syarat objektif kan minimum 5 tahun. Berarti 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, kalau 8, 12 tahun itu kan pasti sudah lebih dari angka 5 kan? Maka masuk syarat objektif tadi untuk bisa kemudian. Berarti, mohon maaf saya potong, beralasan atau tidak, saya juga tidak tahu apakah ini menjadi salah satu kekhawatiran dari para atau 8 orang yang tersangkakan oleh kepolisian ini. Pasal-pasal ini yang yang berimplikasi akan ada pengenaan penjara lebih dari 5 tahun sengaja diaplikasikan untuk meminimalisir gerak, membungkam atau ya minimalisir gerak itu pasti kan, karena kan kalau misalnya itu ditahan kan tidak bisa kemana-mana gitu, atau mencoba